Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waskito, apakah suara saya dapat terdengar nih Pak Waskito? Bisa, Bu. Terdengar, Bu. Bagus, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati pengurus PGRI, yang saya hormati Bapak Ibu guru, baik yang ada di luar Salatiga maupun yang ada di dalam Salatiga. Dan tak lupa juga apresiasi kepada panitia kegiatan BIMTEK Asesmen Nasional PGRI Kota Salatiga yang diawali pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan kami berbagi pemahaman tentang asesmen nasional. Bukan berarti kami lebih tahu, hanya kebetulan saja kami juga termasuk tim di LPMP terkait asesmen nasional ini. Baik Bapak Ibu, untuk asesmen nasional yang akan saya sampaikan ini nanti ada sedikit yang melengkapi dari apa yang disampaikan Bu Katarina dan nanti akan kita lanjut kepada teknisnya. Baik Bapak Ibu, untuk asesmen nasional tadi sudah diberi gambaran oleh Bu Katarina bahwa asesmen nasional adalah bukan ujian nasional. Untuk itu, asesmen nasional harus kita pahami bahwa pemerintah ingin memperoleh profil siswa Indonesia, tetapi tidak secara sensus, tetapi tadi disampaikan Bu Katarina secara survei. Ibarat misalkan SD X ini memiliki siswa satu sekolah hanya diambil sampel, sehingga kita analogikan pada saat kita ingin mencicipi sayur satu panci, maka tidak perlu menghabiskan sayur satu panci itu, tetapi untuk mengetahui rasa sayur satu panci itu hanya cukup 1 atau 2 sendok saja. Sehingga ini yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat, orang tua, dan stakeholder pendidikan yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan dengan saya akan ada 2 hal untuk kali ini, ya, memahami konsep asesmen nasional dan memahami teknik asesmen nasional. Kita berharap Bapak Ibu betul-betul nanti kuat konsep asesmen nasional, karena ibarat memperoleh sesuatu pada saat kita tidak memahami filosofinya, itu akan mempersulit kita untuk menerima program tersebut. Sehingga sebelum nanti kita belajar bagaimana AKM, bagaimana soal-soal AKM, maka akan lebih baik kita kenapa sih kok ada asesmen nasional, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Katarina. Saya hanya sedikit saja menambahkan bahwa tadi disampaikan oleh Bu Katarina bahwa prasyarat dari memperoleh kecakapan abad 21 itu adalah literasi. Nah, sekarang kita menengok, merefleksi Bapak Ibu, apa yang terjadi di kelas kita? Apakah betul kita sudah membelajarkan, ya? Jadi sudah mendelivery kurikulum ini atau menyampaikan kurikulum ini tidak hanya mengajarkan, tetapi bagaimana kurikulum 2013 ini bisa sampai kepada siswa. Sejak 2013, kurikulum 2013 ini sudah sebenarnya menekankan, arahnya sudah ke sana. Tetapi kita kadang-kadang terkejut dengan program-program yang baru dari pemerintah, tapi sebenarnya itu sudah diprogramkan cukup lama. Mari kita merefleksi, apakah kita di kelas itu sudah membelajarkan life skill abad 21 kepada siswa? Ini yang paling penting. Apakah kita sudah membelajarkan kecakapan berpikir kritis? Apakah kita sudah membelajarkan bagaimana memecahkan masalah? Apakah kita sudah membelajarkan bagaimana komunikasi, bagaimana berkreasi dan kolaboratif? Kolaboratif di sini tidak hanya sekedar kerjasama, tetapi kolaboratif di sini adalah bagaimana siswa itu dalam belajar itu terbiasa untuk saling memberi, saling mengisi kekurangan masing-masing. Ini makna dari kolaboratif. Apabila Bapak Ibu sudah membelajarkan life skill abad 21 yang terdiri dari 4 bagian ini, insya Allah untuk kegiatan asesmen nasional, tekanannya pada AKM yang banyak ditakutkan oleh guru atau dikhawatirkan anakku bisa atau tidak, insya Allah ini akan mudah untuk dilalui oleh para siswa. Tambahan yang selanjutnya, Bapak Ibu, untuk AKM ini diharapkan nanti siswa memiliki daya analisis. Ini kata kuncinya Bapak Ibu.
Jadi apapun teksnya, apapun stimulus yang disampaikan di soal-soal AKM, itu kita berharap anak-anak memiliki daya analisis yang tinggi. Untuk itu, kita refleksi kembali. Apakah kita di kelas itu sudah membelajarkan anak-anak dengan pembelajaran yang menuntut daya analisis? Jangan-jangan textbook. Jangan-jangan kita masih pada tataran menghafal. Jangan-jangan kita masih pada tataran menerapkan. Masih taraf menghafal, masih taraf mengelompokkan, mengidentifikasi, kemudian menerapkan sebuah prosedur, baru sampai di situ. Tetapi untuk daya analisis ini belum. Nah, ini sering kami melihat pada saat kita melakukan analisis konten antara soal dengan kisi-kisi, ini banyak yang missing link. KD-nya menuntut analisis, soalnya masih dalam penerapan. KD-nya menuntut bisa menganalisis, tetapi soalnya masih level memahami. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Sehingga kita harus terus belajar dan merefleksi kalau kita ingin asesmen nasional di sekolah kita itu sukses. Tadi ini tidak ada masalah, sudah disampaikan oleh Bu Katarina bahwa selain faktor-faktor tadi juga karena hasil PISA Indonesia stuck di level yang cukup memprihatinkan, yaitu di bawah. Seperti ini kita kalau dibandingkan, dan ternyata setelah dianalisis hasil PISA itu 4,33% pada literasi membaca siswa kita hanya bisa betul 4,33%, Bapak Ibu. Siapa ini yang salah, Bapak Ibu? Apakah proses pembelajarannya yang salah? Ataukah memang kita yang salah gitu, kita guru yang tidak mempersiapkan proses pembelajaran yang berbasis literasi. Nah, ini perlu kita merefleksi, perlu kita mengkritisi diri kita, termasuk mungkin manajemen di sekolah tersebut, kontrolnya bagaimana, apakah ini sudah dilakukan. Nah, ternyata dari 4,33% menjawab benar ini, masalahnya ada di sini Bapak Ibu untuk literasi. Siswa tidak cermat membaca informasi yang ada pada footnote. Nah, ternyata siswa Indonesia ini banyak kurang memperhatikan footnote. Nah, ini nanti Bapak Ibu dibiasakan di sekolah. Jadi, karena asesmen nasional itu nanti refleksinya kita harus membiasakan siswa. Termasuk mungkin kita, saya saja, kalau ada buku bacaan, footnote itu kadang-kadang tidak saya perhatikan. Nah, ternyata di sana ada informasi penting yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis sebuah bacaan. Bahkan untuk meng-create sebuah hasil pemahaman bacaan. Kemudian kelemahan siswa dalam sains. Kelemahan siswa dalam sains, ini guru-guru yang berkecimpung di bidang sains, termasuk IPS, ini ada sebagian juga sains, karena di sana ada geografi, kemudian IPA, ini ada sains. Ternyata kelemahan siswa Indonesia adalah berpikir saintifik. Lemah untuk memecahkan sebuah masalah. 5% siswa kita yang bisa menjawab benar. Padahal saintifik ini adalah pendekatan kurikulum 2013. Harusnya kalau saintifik sudah dilaksanakan 2013, PISA tahun 2018 kita harusnya sudah lebih baik, tetapi kenyataannya belum. Artinya apa? Ada yang salah di sini. Benarkah kita sebagai guru sudah membelajarkan kurikulum kita dengan pendekatan saintifik? Ini yang bisa menjawab Bapak Ibu guru semua. Karena begitu Bapak Ibu guru masuk, pintu dikunci, apa yang terjadi di kelas itu yang warnanya yang tergantung Bapak Ibu guru. Pada saat kita supervisi, pada saat kita lakukan penilaian untuk PKG, pengamatan, pasti Bapak Ibu guru sebagian besar sudah melaksanakan saintifik. Tetapi pada saat tidak ada kontrol di kelas oleh pihak ketiga, apakah betul ini sudah dilaksanakan? Jika sudah, hebat Bapak Ibu, silakan dilanjutkan. Jika belum, mari kita merefleksi ada apa dan kenapa.
Nah, ini nanti yang akan banyak digunakan di dalam pelaksanaan AKM. Soal-soalnya berbasis saintifik. Jadi soal-soalnya berbasis bagaimana siswa memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya, kelemahan siswa pada literasi, numerasi, atau matematika adalah kemampuan mengolah informasi ini, mencerna permasalahan. Anak-anak ternyata siswa Indonesia itu lemah di dalam mencerna sebuah permasalahan. Mungkin jadi meme ya Bapak Ibu, bisanya membuat masalah gitu ya. Tetapi mencerna permasalahan itu kita kadang-kadang lemah. Banyak siswa yang terbiasa dengan itu kan bukan urusanku, kenapa harus saya urusi. Nah ini ternyata berdampak juga Bapak Ibu kepada hal-hal semacam ini. Siswa yang biasa apatis dengan kondisi sosial budayanya, kemudian kondisi personal baik di keluarga maupun di masyarakat atau di sekolah, itu menyebabkan siswa kurang bisa mencerna sebuah permasalahan. Walaupun ini juga dipengaruhi oleh kecerdasan seseorang, tetapi kalau kita biasakan, pasti pada level-level tertentu dia bisa optimal. Kemudian lemah pada mengidentifikasi informasi. Pada soal-soal numerasi, itu siswa sangat dituntut, kalau kita lihat soal-soal PISA maupun contoh-contoh soal AKM, itu ternyata siswa itu dituntut untuk bisa mengidentifikasi informasi. Nah ini ternyata juga lemah Bapak Ibu. Padahal mengidentifikasi informasi itu kan masih level kognitif tingkat 2 atau level 2. Tapi siswa kita masih lemah. Nah ini mari kita belajarkan kepada siswa untuk biasa mencerna sebuah permasalahan, biasa mengidentifikasi informasi. Jadi mencari konsep-konsep yang cenderung homogen, yang sama, kita kelompok-kelompokkan, dan mulai kita buat sebuah mind mapping-nya. Nah, ini namanya mengidentifikasi informasi. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah memilah informasi dan menggunakannya. Jadi pada saat ada sebuah masalah, dia harus mengelompokkan unsur-unsur yang sama, kemudian memilah-milah menjadi sebuah mind mapping. Ini siswa kita juga mengalami kelemahan. 1%, hanya 1% Bapak Ibu yang bisa menjawab benar tentang permasalahan-permasalahan numerasi. Lanjut, nah ini Bapak Ibu sebagai refleksi untuk kita semua, kenapa asesmen nasional ini perlu, sebagai tadi dikatakan Bu Katarina harus ada reformasi asesmen, bahwa di sekolah kita itu masih berpikir bahwa kita itu mengajar, tetapi bukan membelajarkan supaya konten itu sampai, tetapi masih mengajarkan. Nah ini yang perlu kita pahami, kita pahamkan kepada para siswa. Dan ternyata Bapak Ibu, siswa kita itu ada soal yang tergolong rendah itu masih di bawah rendah itu dia masih sedikit yang bisa. Jadi hanya 50% siswa yang bisa mengerjakan soal di bawah kategori rendah. Yang mengerjakan soal kategori rendah hanya 20%. Nah ini Bapak Ibu, 59,5 ini capaian tertinggi Indonesia. Dan capaian ini hanya pada kelompok bawah, soal-soal level bawah. Kita lihat jauh di atas rata-rata internasional. Ini Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat data ini, kita sebenarnya sebagai guru yang bertahun-tahun kita mengajar, katanya kita itu memiliki kompetensi membelajarkan, harusnya kita prihatin gitu, menangis dengan hasil ini. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan kita pribadi, apakah sistem juga mempengaruhi hal ini. Nah ini kita jadikan refleksi, sehingga nanti setelah kegiatan ini kita harapkan ada perubahan di kelas kita. Nah Bapak Ibu, untuk AKM nanti banyak bergerak di level kognitif Bapak Ibu. Level kognitif, jadi baik itu numerasi maupun literasi, itu nanti yang diukur, yang dilihat profilnya adalah level kognitifnya. Sedikit keterampilannya, ada juga keterampilan, jadi kognitif di sini adalah
pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan untuk yang sikap tadi untuk pelajar Pancasila itu nanti diukur dari hasil survei karakter dan lingkungan belajar. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita harus membiasakan siswa untuk belajar menjadi terampil untuk memiliki level kognitif tingkat tinggi. Nah, level kognitif tingkat tinggi itu sebenarnya materinya sama, tetapi bagaimana siswa itu belajar dengan keterampilan level tinggi. Keterampilan level tinggi saya yakin Bapak Ibu sudah paham, yaitu belajar dengan cara hot, baik itu analisis, evaluatif maupun kreatif menurut Bloom. Kita ambil contoh. Pada level rendah, anak-anak terbiasa dengan hal semacam ini, 50 tambah 25. Anak-anak kita sebagian besar bisa menjawab soal seperti ini. Dan kita membelajarkannya seperti ini. Ini pada saat kita di kelas, membelajarkan soal penjumlahan seperti ini, berarti kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara yang low keterampilannya. Jadi keterampilan yang masih cukup rendah dilihat dari level kognitifnya. Kalau kita ingin meningkat satu level, maka mari kita ubah kelas kita seperti ini, step by step Bapak Ibu. Kalau kita mengubah kelas kita jangan langsung ujuk-ujuk, tetapi step by step. Kalau kita ingin merubah, kita ambil contoh. Sedikit kita tingkatkan supaya ada problem solving di sana yang agak tinggi level keterampilan berpikir tingkat kognitifnya. Kita coba petani memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapa jumlahnya? Nah, ini sudah ada proses pemecahan masalah, satu level di atas hanya menggambarkan simbol 50 tambah 25. Berikutnya, mari kita tingkatkan juga. Step yang ketiga. Kalau dia bisa ini, insya Allah ini dan ini bisa. Masih sama, tetapi ada kesalahan memejet. Yang harusnya dipejet di kalkulator 25, tapi keliru pejet 35. Apakah yang harus dilakukan? Level pemecahan masalahnya meningkat ke level 3. Masih ada waktu untuk meningkatkan level keterampilan anak-anak, mari kita tingkatkan di sini. Di sini sudah mulai ada masalah yang lebih rumit. Konsepnya sama, penjumlahan, tetapi di sini sudah kita gabungkan dengan konsep penjumlahan dan pengurangan. Pada saat kita masuk ke tahap analisis, berarti kita sudah menggabungkan beberapa konsep. Ada konsep-konsep, kita integrasikan, kita gabungkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu, maka itu anak sudah menganalisis. Karena setelah kita menanya kepada Bapak Ibu guru, ternyata banyak Bapak Ibu guru yang bingung gimana sih soal yang memiliki kriteria menganalisis pada saat di sana sudah menggabungkan satu, dua atau lebih konsep, maka di sana sudah mulai menganalisis, hanya nanti levelnya rendah, sedang, atau tinggi level menganalisisnya. Ini sudah penjumlahan dan pengurangan. Tetapi di sini sudah mulai memberikan apa yang seharusnya dilakukan. Ini kalkulator baru rusak, bilangan apa saja yang dapat digunakan. Di sini penjumlahan, pengurangan, dan konsep penggunaan kalkulator. Konsep penggunaan kalkulator. Jadi fungsi kalkulator di sini masuk. Sudah minimal 3 konsep. Penjumlahan, pengurangan, dan fungsi kalkulator. Nah, ini levelnya meningkat. Nah, nanti soal-soal AKM seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian ini level yang ke-5, lebih rumit. Di sini sudah dituntut untuk menilai, untuk memberikan penilaian, dan untuk berpikir secara kreatif, jadi sudah lebih tinggi. Ali mengatakan bahwa Badut tetap dapat menggunakan kalkulator rusak. Apa Ali benar? Nah, ini sudah berarti sudah evaluasi. Tahapnya sudah level 5, yaitu memberikan penilaian. Nah, diharapkan Bapak Ibu pada saat panjenengan menyiapkan siswa untuk pelaksanaan asesmen nasional yang nantinya akan tidak kita laksanakan di tahun ini saja, akan continue terus-menerus,
Maka mari kita rubah kelas kita dengan cara berpikir bertahap. Bukan berarti kita langsung masuk ke level 5, tidak. Karena untuk masuk ke level 5, dia harus paham konsep dasarnya. Kalau dia bisa di sini, diasumsikan 1, 2, 3, 4 ini dia bisa melalui. Tetapi kalau dia bisa di sini, belum tentu dia bisa di sini. Nah, ini Bapak Ibu tambahan dari kami untuk konsep asesmen nasional ini tadi. Sekarang teknisnya. Untuk teknisnya Bapak Ibu, AKM nasional untuk literasi dan numerasi ini nanti dikenakan kepada siswa. Jadi sampelnya adalah siswa. Survei karakter, sampelnya juga siswa. Survei lingkungan belajar, sampelnya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Sehingga nanti Bapak Ibu guru juga ikut mengerjakan soal survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini ada 5 komponen Bapak Ibu yang dinilai dari sebuah sekolah, yang diukur profilnya dari sebuah sekolah ada 5 komponen. Nanti akan lebih jelas dijelaskan narasumber berikutnya. Nah, dari 5 komponen ini ada 4 komponen yang sangat melibatkan Bapak Ibu guru. Ya, baik itu bagaimana pengembangan dirinya, kemudian bagaimana refleksi dirinya, kemudian ada beberapa hal tentang lingkungan sekolah yang sangat ditentukan oleh Bapak Ibu guru, dan ini tidak bisa dibohongi. Ini tidak bisa dibohongi juga, sehingga anak-anak akan melihat apa adanya yang ada di sekolah, sehingga kebiasaan yang ada di sekolah bagaimana, kulturnya bagaimana, dan sebagainya. Nah, pengerjaan untuk siswa ini nanti dilaksanakan selama 2 hari, Bapak Ibu. Dilaksanakan selama 2 hari, literasi dan survei karakter 1 hari, numerasi dan survei lingkungan belajar 1 hari. Jadi dilaksanakan 2 hari. Tetapi untuk guru dan kepala sekolah tidak harus bersama-sama dengan siswa, tidak harus. Tetapi apabila akan bersama boleh waktunya, tapi tidak harus. Nanti akan disediakan beberapa hari, informasi awal itu disediakan waktu 2 minggu untuk proses pengerjaan survei lingkungan belajar oleh guru dan kepala sekolah. Waktunya 2 minggu, tetapi 2 minggu tidak full Bapak Ibu mengerjakan, tapi 1 paket soal lingkungan survei belajar hanya butuh waktu kurang lebih 20-30 menit. Begitupun survei karakter hanya 20-30 menit. Sementara literasi dan numerasi membutuhkan waktu sekitar 150 menit. Sistemnya adalah daring atau online. Kemarin saat simulasi, kita sudah melaksanakan simulasi, yaitu diikuti 5 siswa, masing-masing sekolah dari daftar siswa yang masuk daftar nominasi sementara, itu dipilih 5, semua sekolah, dan ternyata Bapak Ibu, sementara yang kemarin kita simulasikan, daringnya adalah daring full, jadi daring murni, tidak seperti UNBK. Jadi ini riskan. Ya, kita juga sudah memberikan masukan, ini riskan sehingga kalau daring murni, Bapak Ibu bisa bayangkan jika ada sesuatu masalah tentang jaringan dan sebagainya. Tapi kalau seperti UNBK, itu soal sudah di server, baru nanti kita share di jaringan atau LAN yang ada di sekolah, kirim lagi dengan online. Nah, ini kemarin sehingga banyak kendala saat pelaksanaan simulasi asesmen nasional yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kemudian dikenakan kepada siswa kelas berapa Bapak Ibu? Dikenakan pada siswa kelas 5, kelas 8, kelas 11. Nah, beberapa waktu lalu sudah keluar daftar nominasi sementara. Untuk Salatiga sudah di-share. Untuk kota-kota lain saya kurang paham apakah sudah di-share atau belum. Nah, tadi Bu Kepala Dinas sudah menjelaskan bahwa kemungkinan besar siswa yang ada di DNS nanti berubah dengan siswa yang akan diajak kembali pada pelaksanaan bulan September dan Oktober. Nah, ini otomatis siswa yang kemarin sudah masuk DNS, Bapak Ibu sudah menghubungin, ini seperti di PHP ya Bapak Ibu ya, seperti di PHP, sehingga kita harus mencari strategi baru. Oleh karena itu, kita berharap seluruh sekolah, terutama Salatiga, kita berharap bahwa
Kelas 7 yang sekarang, mari kita sosialisasi. Kita biasakan dengan soal-soal AKM. Kemudian sekarang yang kelas 4 SD, kita biasakan dengan soal-soal AKM. Yang biasa sekarang kelas 10 juga kita biasakan. Sehingga anak-anak nanti tidak mengalami keterkejutan. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan tadi juga sudah disinggung ya, ini secara garis besar kalau murid itu memperoleh semuanya, kalau guru hanya memperoleh survei lingkungan belajar saja. Survei lingkungan belajar ini memotret karakteristik input dan proses pembelajaran sehingga Bapak Ibu ini nanti banyak dinilai oleh siswanya. Ini tadi sudah dijelaskan secara garis besar, hanya saya menambah di sini Bapak Ibu. Metodenya multi-state adaptive test. Ini Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaan khususnya yang AKM itu anak-anak akan diberikan soal dan sifatnya adaptif. Artinya begini, pada saat soal nomor 1 siswa itu diberi soal level 2 dia bisa, maka akan soal berikutnya akan ditingkatkan di level 3. Tetapi pada soal pertama, anak diberi soal level 2, tapi tidak bisa, siswa tersebut tidak bisa, maka soal berikutnya akan turun ke level 1. Nah, ini otomatis masing-masing siswa akan memperoleh soal yang betul-betul sangat berbeda, tergantung dari kemampuan secara kognitif siswa tersebut. Nah, nanti di-generate berarti SMPX ini pada level berapa sebagian besar siswanya, dapat skor berapa sebagian besar siswanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita tidak bisa ngedrill anak-anak harus bisa soal level 3 semua, harus bisa tidak. Tetapi soal-soal level 1, 2, 3 untuk tingkat kesulitan ini Bapak Ibu juga harus melatihkan. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, yang dilakukan di SMP kami, di SMP 2, itu ada keunikan Bapak Ibu, hasil simulasi beberapa kali di sekolah kami oleh Bapak Ibu guru pengajar, itu anak-anak yang terbiasa nilai sangat bagus, nilai-nilai yang biasa sangat bagus, atau biasanya guru itu kalau siswa dikatakan nilainya sangat bagus kan pinter gitu ya. Anak-anak yang katanya pinter ini ternyata untuk mengerjakan soal level bawah, level 1 itu banyak yang salah gitu. Karena dia berpikir kok gampang men ya gitu. Sehingga keraguan-keraguan kok gampang men justru malah mereka menimbulkan salah jawab gitu. Dan terkejutnya kami anak-anak level menengah ke bawah dalam arti yang biasanya memperoleh nilai menengah ke bawah itu diberi soal-soal level 3 itu bisa. Nah, ini akhirnya mereka semangat. Karena apa? Tadi soal-soal AKM ini soal-soal yang mengembangkan daya nalar. Pada saat anak-anak itu mampu, dia konsepnya mampu dan daya nalarnya tinggi, dia akan mampu survive di soal-soal tersebut. Itu Bapak Ibu, jadi adaptif di sini pada saat dia memperoleh level 3 tidak bisa, maka soal berikutnya diturunkan levelnya. Pada saat dia memperoleh level 2 kok bisa, maka dia dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Katarina bahwa nanti AKM ada 2. Nah, Bapak Ibu, apa tugas Bapak Ibu guru seluruh mata pelajaran? Kami tekankan bahwa AKM, asesmen kompetensi minimal ini, tidak atau bukan tanggung jawab guru matematika dan bahasa saja. Bukan tanggung jawab mereka saja, tetapi tanggung jawab seluruh Bapak Ibu guru. Ya, seluruh Bapak Ibu guru. Sehingga keliru kalau kita katakan bahwa ini AKM udah berarti tanggung jawabnya guru bahasa Indonesia. Ini AKM berarti tugasnya guru numerasi saja, tidak. Kita guru selain matematika dan literasi ini berkontribusi memberikan konten-konten yang nanti akan menjadi topik-topik atau menjadi konteks-konteks yang ada dalam soal-soal AKM. Jadi kita ambil contoh, misalkan ini ada 17 tema, nanti ada 17 tema yang akan banyak digunakan pada stimulus soalnya.
Stimulus soalnya. Ini ada 17 Bapak Ibu. Ini saya pintar bahasa Inggris, silakan bisa diterjemahkan ya. Ada apa namanya? Kemiskinan ya. Jadi kemiskinan nilai 0, kemudian ada apa tema atau konteks tentang kelaparan 0 ya. Jadi kelaparan atau diharapkan tidak ada kelaparan kan itu topik itu. Kemudian ada kesehatan dan kebugaran ya. Kemudian ada kualitas pendidikan, kemudian ada kesetaraan gender, kemudian ada sanitasi dan air bersih, ada banyak Bapak Ibu yang akan disampaikan konteks-konteksnya di dalam stimulus soal yang ada di soal AKM. Nah, Bapak Ibu guru berkontribusi di sini. Ya. Guru sains, maka dia akan memiliki kontribusi pada konsep-konsep sains yang nanti akan muncul di stimulusnya, ya, di stimulus sains. Ya. Kemudian guru prakarya apakah berperan? Berperan. Nanti juga akan ada soal-soal yang menggunakan stimulus di mana kontennya biasanya ada di soal-soal prakarya. Konteksnya nanti digunakan pada saat anak-anak mengerjakan AKM, baik itu literasi maupun numerasi. Apakah PJOK berperan? Ya, berperan. Di stimulus soal ada soal-soal dengan tema olahraga, karena ada kebugaran dan kesehatan. Apakah guru IPS juga berperan? Ya, berperan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ini beberapa adalah konten-konten materi IPS. Ya, ada IPA misalkan, ada kehidupan bawah laut, ada kehidupan di darat, ya ada tentang iklim, perubahan iklim dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua mata pelajaran berperan di dalam pelaksanaan asesmen nasional. Oleh karena itu, pada saat di kelas, Bapak Ibu seluruh mapel, mari kita bersama-sama melatihkan anak untuk terbiasa melaksanakan pembelajaran 4C. Ya, 4C ini harus kita laksanakan. Kritikal, kemudian kritis, kemudian kolaboratif, komunikatif, dan kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan anak-anak, kehidupan sehari-hari anak-anak, kemudian kehidupan di masyarakat. Bentuk soalnya sekarang Bapak Ibu. Bentuk soal AKM itu ada beberapa, ada 6, ada pilihan ganda, ya, ada pilihan ganda, satu jawaban benar, ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, kemudian benar salah, itu termasuk di sini, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, nah, ini yang termasuk objektif, jadi jawabannya pasti itu. Isian singkat ini bisa berupa angka, bisa berupa simbol, bisa berupa kata, nanti Bapak Ibu ada di sini. Dan ini kita harus melatih anak-anak Bapak Ibu, karena kadang-kadang jawaban berupa kata itu bisa A, bisa B. Misal jawaban itu bisa Solo, bisa Surakarta. Nah ini kita harus melatihkan anak-anak untuk isian singkat itu harus tepat, karena objektif. Dan dibiasakan juga untuk menjawab dengan abjad yang benar. Misalnya menggunakan D, apa menggunakan T, apa menggunakan I, menggunakan Z, karena nanti kalau misalnya jawabannya harus menggunakan I, anak-anak kok menggunakan Z, itu pasti salah. Jadi tidak boleh salah dalam mengetik kata, karena ini objektif. Dan biasanya kunci jawaban itu ada jawaban alternatif yang selevel atau homogen. Misalnya tadi Surakarta, Solo, nah itu berarti sama. Makassar, Ujung Pandang, nah itu berarti nanti kunci jawabannya saya yakin demikian. Kemudian juga ada urean. Nah, Bapak Ibu, kita terbiasa di kelas kita pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Tetapi untuk pilihan ganda kompleks kita jarang. Nah, mari kita ubah. Asesmen kita di kelas, mari kita ubah, membiasakan anak-anak seperti ini. Karena Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, prosentasenya paling banyak itu pilihan ganda kompleks Bapak Ibu.
Pilihan ganda hanya satu jawaban itu hanya 20%. Menjodohkan 10%. Isian singkat 5%, uraian 5%. Soalnya 45, maka Bapak Ibu ini estimasi persentase, tidak bisa pas nanti jumlah soalnya, tetapi ini estimasinya. Sehingga Bapak Ibu, mari kita ubah kebiasaan kita di dalam memberikan instrumen soal kepada anak-anak, mari kita ubah, kita mulai belajarkan anak-anak dengan soal pilihan ganda kompleks. Meliputi apa? Memberi tanda checklist, dalam kotak, beberapa pernyataan yang dijawab, ya tidak, benar, salah, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu. Kadang kita kebiasaan di sini. Nah, mari kita mulai nanti di soal PTS, di soal ulangan harian, kita mulai untuk membiasakan anak-anak dengan pilihan ganda kompleks termasuk untuk latihan soal. Nah, ini contoh soal pilihan ganda kompleks seperti ini. Guru kami ada yang mudoroso Bapak Ibu. Bu Muji ternyata membuat soal sesuai dengan kriteria AKM, itu waktu membuat soalnya tidak sebentar, betul itu Bapak Ibu. Jadi membuat soalnya luar biasa lama. Mencari stimulus, ya, stimulus kalau itu stimulusnya sosial budaya harus fakta, tidak boleh ngarang. Ini tidak boleh, ketentuannya begitu. Jadi kalau kita menggunakan stimulus teks yang kita gunakan itu berupa personal, itu masih bisa mengarang gitu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah sosial budaya, kriteria masuk ke sosial budaya, maka tidak boleh ngarang, harus fakta dan betul-betul informasi itu terjadi. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan mengetik sebanyak ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Bu, padahal mengerjakannya siswa kadang-kadang ngawur ya Bu, sehingga lama membuat soalnya dibandingkan proses pengerjaannya. Itu kadang-kadang terjadi. Tapi kita tetap harus semangat Bapak Ibu. Ini juga contoh soal pilihan ganda kompleks. Oke. Kalau nanti berupa teks, syaratnya harus ada judul Bapak Ibu. Nanti dijelaskan oleh teman-teman yang bagian literasi. Nah, ini ada berubah, tidak berubah, dia hanya memilih salah satu jawaban menurut dia mana yang dianggap tepat menurut dia. Nah, ini contoh soal pilihan ganda kompleks. Tadi juga disinggung oleh Bu Katarina untuk komponen AKM, Bapak Ibu. Ada konten untuk numerasi, sehingga konten numerasi adalah konten matematika. Oke, konten matematika. Ya, anak-anak harus paham betul konsep bilangan. Anak-anak harus paham betul konsep pengukuran dan geometri. Siswa harus paham tentang data statistik dan aljabar. Kalau anak-anak konsep ini tidak bisa, ya tidak bisa mengerjakan soal AKM-nya. Sehingga Bapak Ibu guru matematika punya peran besar menyiapkan siswa di kontennya. Nanti kontennya ada 4 untuk numerasi. Sedangkan Bapak Ibu guru yang lain perannya ada di sini, menyiapkan konteksnya. Bisa personal, bisa sosial budaya, bisa sains, bisa menyangkut ilmu pengetahuan. Ini yang numerasi. Sedangkan yang literasi membaca, Bapak Ibu, menyangkut teks informasi dan teks sastra. Siapa yang bertanggung jawab cukup besar di sini adalah guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris mungkin yang mungkin membelajarkan tentang teks informasi dan teks sastra, harus pemecahan masalah. Kok di sini teks sastra gitu ya? Nah, di sini sastranya harus dipilih yang problem solving Bapak Ibu, sehingga problem solving yang ditawarkan oleh pengarang dari sastra tersebut. Jadi di sini kita juga harus jeli, kenapa kok ada sastra, padahal informasinya harus pemecahan masalah. Dan di sini pemecahan masalah yang digunakan adalah pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pengarang sastra tersebut. Konteksnya tetap sama. Nah, ini contoh konteks personal, ya. Konteks personal yaitu tentang apa yang dilakukan siswa secara pribadi. Tetapi ini sastra, gitu ya. Ini contoh konteks personal yang dilakukan siswa secara pribadi tentang
membuat PISA misalnya gitu. Ini contoh konteks sosial budaya tentang peringatan bagi yang alergi kacang biskuit. Jadi masalah yang terjadi di masyarakat menyangkut sosial budaya. Jadi budaya konsumsi. Ini contoh konteks sosial budaya pada numerasi. Kemudian ini contoh konteks saintifik pada literasi, ya, literasi. Ini contoh soal untuk numerasi yang menggunakan intramatematika. Nanti lebih jelas akan disampaikan oleh teman-teman yang numerasi. Ya, apa itu intramatematika, apa itu ekstramatematika. Sedangkan ini contoh soal saintifik yang ekstra matematika, ini saintifik yang intra matematika. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu, nanti personal, sosial budaya, dan ini saya sudah diingatkan kurang 5 menit. Nah, distribusi soal Bapak Ibu, untuk teks informasi SMP, SD, SMA, SMK berbeda, ya, tetapi hampir separuh, dan untuk teks sastra, ini untuk semakin level kelasnya tinggi semakin berkurang untuk teks sastranya. Sedangkan teks informasi semakin tingkat tinggi siswa kita, maka persentasenya semakin besar sehingga anak-anak diharapkan bisa memahami informasi di dalam sebuah teks. Ini untuk yang literasi. Sedangkan pembagian persentase untuk berapa soal yang menggunakan stimulus personal, berapa soal yang menggunakan stimulus sosial budaya dan saintifik di sini, Bapak Ibu, semakin tinggi, personalnya semakin berkurang, saintifiknya semakin tinggi, semakin bertambah. Oke, jadi diharapkan SMA SMK budaya membaca saintifiknya semakin banyak. Kemudian distribusi soal AKM literasi berdasarkan level kognitif, ini juga sudah dijelaskan di juknisnya bahwa kondisinya seperti ini. Distribusi soal AKM numerasi, ya, jadi mulai ngebut ini Bapak Ibu. Distribusi soal AKM numerik berdasarkan konteks, ya. Untuk personal seperti ini, semakin tinggi personalnya semakin kecil, saintifiknya semakin besar, oke, sama dengan yang literasi. Kemudian untuk level kognitifnya, untuk semakin tinggi, untuk penalarannya ini kondisinya semakin tinggi. Begitupun untuk penerapannya kita lihat di sini sama. Sedangkan untuk pengetahuannya atau pemahamannya semakin kelas tinggi semakin menurun. Jadi anak-anak semakin tinggi kelas diharapkan semakin berpikir nalar atau analis. Distribusi soal AKM numerasi, bilangan untuk SD seperti ini, SMP seperti ini, pengukuran geometri, data ketidakpastian atau statistik, aljabar seperti ini. Nanti kita share. Contoh soal, ini contoh soal AKM yang saya ambil dari pusat penilaian, jadi dari Kemendikbud. Bapak Ibu silahkan nanti browsing soal-soal AKM di webnya pusat penilaian milik Kemendikbud. Udah di sana disiapkan banyak soal-soal, Bapak Ibu tidak susah-susah untuk membuat, tinggal menerapkan. Baru nanti kalau sudah kehabisan kita membuat. Nah, ini contoh soal untuk yang konteksnya sosial budaya. Ini contoh-contoh soalnya, dan nanti akan lebih jelas dibahas oleh narasumber berikutnya. Refleksi Bapak Ibu, mari kita refleksi, kemudian kita adakan perubahan di kelas kita sesuai dengan fungsi kita dan mapel kita. Demikian dari kami, sudah cukup Pak Waskito, mohon maaf agak belandang ini Pak Waskito, kami kembalikan Pak Waskito. Baik, terima kasih Bu Mujiati. Bapak Ibu peserta, memang tidak mudah menyampaikan materi padat di sela waktu yang sedikit, karena berbicara asesmen nasional pada dasarnya ketika kita bicara konsep tentu sesuatu yang cukup besar, kue besar itu bagaimana diringkas untuk disajikan secara cepat memang tidak mudah. Namun demikian, ketika bicara tentang konsep dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, kita sepakat bahwa tantangan di abad 21 membutuhkan serangkaian kecakapan
yang ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Muji yang tidak sedikit itu. Kemudian pemerintah berupaya melalui asesmen nasional, harapannya akan bisa dipotret. Betul-betul asesmen nasional adalah potret yang akan bisa memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Maka Ibu Bapak serta BIMTEK asesmen nasional, dua narasumber hebat, dua narasumber berbobot sudah menyampaikan paparannya masing-masing. Untuk itu satu termin 3 penanya akan kami berikan secara langsung. Namun demikian sebelum bertanya di room kami ulangi, jangan lupa isi presensi yang ada di chat Zoom ini. Kemudian nanti ada 3 penanya dulu, silahkan nanti bisa menyebutkan identitas terlebih dahulu dari satuan pendidikan mana, kemudian mau bertanya kepada siapa dan bisa menyampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas begitu. Monggo bisa dimulai. Dari siapa? Apakah ada yang sudah raise hand? Untuk Pak Eka, mohon saya juga ikut dibantu kalau ada yang raise hand untuk bertanya. Dan apakah sudah ada yang mengirim pertanyaan di kolom chat atau apakah chatnya memang masih di lock? Ini ada pertanyaan, nanti monggo ini mau disampaikan kepada siapa tidak jelas ini Bu. Mohon izin bertanya, jika sebagian besar jumlah siswa di suatu sekolah tidak mencapai ketuntasan minimal, apa efek bagi sekolah tersebut? Terima kasih. Ini mau dijawab Bu Katarina atau Bu Muji atau saling memberikan jawaban dan pandangannya? Monggo, karena di sini di chat ini tidak disebutkan ditujukan kepada siapa. Bisa diawali dari Bu Katarina, Bu Muji atau bagaimana monggo Ibu? Baik Pak Mas Kito. Bu Katarina apa Bu? Bu Muji enggak apa-apa karena ini kebijakan, coba monggo Bu Muji. Silakan enggak apa-apa. Baik, untuk penanya tidak ada efeknya Pak, Bapak Ibu. Pada saat dia mengerjakan soal AKM kok rendah, ini maksudnya rendah ya, tidak ada, karena tidak ada batas tuntasnya untuk AKM. Jadi untuk AKM nanti tidak ada batas tuntasnya, apalagi untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi tidak ada efek kepada siswa apabila dia nilainya atau skornya rendah. Karena sekali lagi tidak ada kriteria ketuntasan minimal AKM. Hanya gitu deh. Jika sebagian besar siswa kita itu rendah, nanti akan ada efek lanjutannya. Ya, ada efek lanjutannya, tetapi bukan ke siswa, bukan ke siswa secara individu. Tetapi efek kelanjutannya adalah pada sekolah, kepada guru, mungkin nanti berupa pelatihan, itu yang pernah saya dengar sendiri, berupa pelatihan dan sebagainya. Bahkan disebutkan nanti akan ada istilahnya campur tangan kebijakan untuk istilahnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan setelah dilaksanakan kegiatan AKM ini. Jadi begitu, kalau dia ada efek kepada siswa yang menjadi sampel, kasihan, teman yang lainnya tidak, gitu ya, sehingga nanti efeknya tindak lanjutnya adalah ke sekolah. Jadi begitu. Silakan Pak Mas Kito. Baik,
Terima kasih Bu Muji. Nampaknya ini ada juga pertanyaan kedua yang sudah raise hand, ada Pak Dadang Bagus. Kami persilakan Pak Dadang Bagus mengajukan pertanyaan, ditujukan kepada siapa? Langsung saja, silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Cukup bagus, Bagus Pak ya. Monggo, Terima kasih. Saya dari SD Mangunsari 2, izin bertanya, dalam implementasinya ketika di SD ini kan nanti untuk pelaksanaannya mulai dibiasakan untuk siswa kelas 4. Nah, tentunya nanti kan setelah mengikuti BIMTEK ini, anak-anak kami akan mulai dibiasakan dengan model soal AKM. Nah, pertanyaan saya apakah nanti ketika di ulangan akhir semester di bulan Juni besok, apakah soal yang dihadapi anak-anak kelas 4 juga sudah mengacu ke AKM? Atau soalnya masih seperti biasanya? Itu saja Pak yang saya tanyakan tentang pelaksanaan AKM Pak di SD. Dadang, secara spesifik akan bertanya kepada siapa? Bu Muji ya, tadi yang terakhir itu Bu Muji ya. Baik, ke Bu Muji kembali. Langsung dijawab dulu sebelum nanti kita ke penanya ketiga. Monggo Bu Muji. Baik, Pak Pak Bagus. Ya, untuk persiapan kita sekaligus ini menjawab yang ada di chat, Bapak, mari kita sosialisasikan bentuk-bentuk soal AKM ini kepada siswa kita, baik di latihan-latihan soal, ulangan harian, maupun ulangan yang dilakukan oleh sekolah atau tes yang dilakukan sekolah baik itu tengah semester, akhir semester maupun kenaikan kelas. Tetapi tanda kutip soal berbasis AKM itu ada levelnya, Pak. Ya, ada levelnya. Dan jangan 100% soal-soal yang ada di paket soal kita itu hot semua. Ya, karena kita harus ingat bahwa kalau semuanya hot berarti semuanya nanti sulit. Padahal soal yang ideal itu 50% mudah, 30% sedang, 20% sulit. Nah, soal-soal berbasis AKM ini silahkan mulai dilatihkan, tetapi tidak 100% soal kita seperti itu. Yang kita terapkan di SMP Negeri 2 itu maksimal 5 dalam setiap satu paket instrumen soal. Ya, karena untuk melatihkan terlebih dahulu, mensosialisasikan terlebih dahulu. Tetapi kalau bentuk soalnya, misalnya multiple choice kompleks dan sebagainya, itu silahkan. Jadi begitu, tidak harus seluruh satu paket, tidak. Panjenengan mulai sedikit-sedikit, dan panjenengan kan juga memiliki indikator pencapaian kompetensi. Kalau indikator pencapaian kompetensinya itu masih pada taraf memahami, menghafal, kemudian mengidentifikasi, maka itu juga harus panjenengan ukur. Resiko kalau seluruhnya hot dan indikator pencapaian kompetensi atau indikator pencapaian penilaian yang level rendah tidak jenengan lakukan di soal-soal itu atau tidak jenengan teskan, nanti putra-putri panjenengan banyak yang tidak tuntas. Kalau banyak yang tidak tuntas, sinten sing repot, kita juga. Sehingga tetap kita kembali ke ideal soal, bahwa soal itu 50% mudah, 30% sedang, 20% sulit. Nah, jenis-jenis soal yang sedang itu juga bisa berbasis AKM. Karena di soal AKM kan ada level 1, level 2, level 3. Hanya ciri dari soal AKM itu ada stimulusnya. Itu yang paling penting adalah itu. Dan yang panjenengan terapkan adalah model soalnya, kontennya, konteksnya. Itu Pak untuk jawaban. Untuk Sarpras dan kualitas KBM, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa Sarpras ini harus ada intervensi, Bapak Ibu guru, harus ada intervensi dari Dinas Pendidikan, harus ada intervensi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan kabarnya ya Bapak Ibu, waktu saya mengikuti kegiatan ini secara nasional, kabarnya nanti akan ada bantuan untuk SD, ya, bantuan untuk SD. Tetapi seberapa banyak dan apakah semua, ini yang kita masih belum memahami.
Untuk Salatiga, kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan, apabila SD tidak ada sarana untuk pelaksanaan AKM, kebijakannya adalah meminjam sekolah tinggi yang memiliki. Nah, itu kebijakannya. Jadi untuk sarana prasarana, untuk Salatiga sudah berusaha mengantisipasi khususnya yang SD. Kalau yang SMP tidak ada masalah, karena semuanya sudah UNBK, berarti semuanya sudah memiliki sarana prasarana.